Muslim pakai jilbab pergi ke mall, ada pohon Natal besar, dia selfie pakai pohon Natal sambil senyum, bikin tulisan di bawahnya, selamat hari Natal ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ghafiri dhanbi wa qabli tawbi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama kita hormati, para asatidz, sesepuh dan tokoh masyarakat, pengurus Masjid Jami' Al-Wiqayah, dan seluruh hadirin yang insyaallah pada malam hari ini kita semua dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita semua bisa berkumpul di masjid yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah dan juga thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sanjungkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita semuanya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, ini sebelum melanjutkan bacaan, ada beberapa hal yang mungkin harus saya sampaikan dulu. Yang pertama, salam dari orang tua saya. Beliau sampai saat ini masih menjalani pengobatan glukoma matanya di daerah Cianjur. Ini udah masuk bulan ketiga, udah 3 bulan jadinya di sana. Kemarin sempat pulang sebentar, beberapa hari karena ada acara di rumah, langsung balik lagi. Kemarin semalam nelfon saya, tolong sampaikan pada jamaah ya, salam. Beliau katanya kangen banget sama jamaah gitu. Kangen banget rasanya, pengen ngajar, pengen belajar bareng lagi. Ya minta doanya, semoga Allah angkat penyakitnya. Maka dari itu mari saya ajak sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan, kita khususkan untuk kesembuhan dari orang tua saya, juga untuk kita semuanya. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan bagi kita semuanya, ditetapkan iman Islam kita, dan juga pada akhirnya nanti kita mendapatkan husnul khatimah. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin jamaah sekalian, di Cianjur itu saya
yang berobat di sana bukan hanya orang tua, tapi saya juga 3 bulan yang lalu kurang lebih mendapatkan satu musibah. Saya ingat betul waktu itu hari Rabu. Ini kenapa saya ceritakan, mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil, khususnya buat diri saya sendiri. Hari Rabu di bulan September, saya lupa tanggalnya, itu ketika saya mau menunaikan sholat subuh berjamaah di musola. Di musola sudah tahrim waktu itu, sudah pembacaan tahrim. Itu saya terbangun, mau ke musola gitu rencana. Tapi masih ngantuk-ngantuk sedikit, saya dengar anak saya yang bayi terjatuh dari kasur, nangis. Kemudian saya coba cari anak saya di bawah kasur, di samping kasur. Itu anehnya, saya hanya bisa mendengar suara anak saya, tapi saya nggak bisa melihat anak saya. Begitu saya buka mata, kebetulan saya tidur waktu itu pakai lampu baca aja gitu. Itu saya nggak ngelihat, saya cariin anak saya. Ini kok suaranya doang. Begitu saya dapat, saya kasih ibunya. Saya minta tolong sama istri saya, coba hidupin lampu. Kok gelap benar. Begitu dihidupkan lampu, langsung saya tersungkur, sujud sambil teriak, ya Allah, ini kenapa ini? Kenapa? Mata saya nggak kuat ngelihat cahaya. Ngelihat cahaya lampu gini nggak kuat. Sakitnya bukan main. Yang saya rasakan waktu itu sakit dari mulai bolak mata saya sampai ke kepala saya, kuping, gigi, leher, sampai pundak belakang saya. Rasanya kayak ditusuk, sakit betul. Saya minta matikan lagi lampunya. Begitu lampu mati nggak sakit. Akhirnya saya minta dituntun ke kamar mandi sama istri saya. Dituntun, saya wudhu, saya ke kamar, saya sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya coba duduk aja. Karena saya manusia biasa, ya saya nangis. Ketika sholat subuh, saya nangis. Ya Allah, kenapa ini? Ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Muncul dalam hati saya, ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Sampai matahari mulai tinggi, masuk ke jendela, itu saya ngeliat sinar matahari, rasanya lebih sakit lagi daripada ngeliat yang namanya lampu. Saya makin gelisah, makin kebingungan saya. Pada saat itu orang tua saya lagi nginep di Cianjur 2 hari, kalau nggak salah 2 hari lagi di sana. Langsung saya telepon, istri saya telepon. Saya disuruh ke JEC, Jakarta Eye Center Cinere, hari Rabu itu tuh. Disuruh ke Cinere. Akhirnya untuk menghilangkan rasa sakit sementara, saya minum obat dulu, obat buat menghilangkan rasa sakit. Alhamdulillah. Akhirnya saya ke Cinere-nya itu pada hari Jumatnya jam 10. Sampai waktu Jumat itu saya nggak sholat Jumat karena masih ngecek mata saya lama betul itu di rumah sakit. Saya ke rumah sakit, dicek mata saya kondisinya. Nah, kemungkinan katanya ada virus atau apa gitu, yang merusak jaringan saraf mata saya. Akhirnya disuruh cek laboratorium, banyak betul yang harus dicek. Akhirnya kata orang tua saya begitu pulang dari Cianjur, yaudah kita ke Cianjur aja, tempat Abi berobat. Gitu. Saya coba ke sana. Begitu di sana, itu kata dokter yang ngobatin di sana, ternyata ada salah satu pembuluh mata kiri saya yang pecah sebelah kiri. Yang kanan hanya luka, belum sampai pecah. Jadi yang berfungsi bisa ngelihat hanya kanan, yang kiri nggak bisa. Tapi karena yang kiri nggak kuat lihat cahaya, akhirnya kalau mau ngapa-ngapain harus merem dua-duanya. Pulang dari Cianjur itu masih menyelimuti pikiran saya rasa kebingungan.
kenapa bisa sampai pecah gitu? Kenapa bisa sampai kayak begini? Tiba saatnya malam Selasa kalau nggak salah. Ini satu pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Di malam Selasa itu makin rasa bingung itu makin memuncak, makin tinggi, makin sering menghampiri saya. Makin sering saya ketika habis sholat itu nangis, karena mau kemana-mana memang harus dituntun, nggak kelihatan. Jam 1 saya terbangun, saya minta istri saya tolong anterin ke kamar mandi, abang mau sholat, mau wudhu, mau sholat. Saya coba sholat. Setelah saya sholat tahajud, saya berdoa, saya coba tafakur, mikir. Saya coba mikir, ya Allah, ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Tiba-tiba saya teringat satu ceramah dari orang tua saya. Satu ceramah yang dulu abi saya pernah sampein, yang mana beliau pernah mendapatkan dari gurunya, kalau nggak salah almarhum Kiai Haji Abdul Razak Ma'mun. Apa isi ceramahnya? Ini terbayang di pikiran saya ketika saya lagi dalam keadaan kebingungan. Kenapa ketika seorang muadzin mengumandangkan azannya, itu orang yang mendengarkan azan harus menjawab. Diperintahkan untuk menjawab azannya. Kalau Allahu Akbar, jawabannya Allahu Akbar juga. Asyhadu an la ilaha illallah, sama jawabannya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun sama jawabannya. Tapi kenapa ketika kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kok jawabannya la haula wala quwata illa billah? Kalau kita lihat dari segi arti katanya, ya, dari segi arti katanya hayya 'alas shalah itu suatu ajakan. Ayo kita sembahyang gitu. Ayo kita sholat. Tapi kok kita disuruhnya itu menjawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalau menurut pikiran otak kita, enaknya jawabannya ayo juga. Muadzin mengumandangkan nih, hayya 'alas shalah, ayo kita sembahyang. Enaknya jawabnya ayo gitu. Tapi kenapa kita disuruhnya la haula wala quwata illa billah? Malam itu saya tiba-tiba terpikir akan hal itu tuh, kenapa kok la haula wala quwata illa billah? Muncul satu jawaban di pikiran saya, muncul satu jawaban. Ketika kita melakukan apapun, hal apapun itu, aktivitas dunia kayak mau aktivitas akhirat, ibadah atau apapun aja, minum, makan, segala macam perbuatan kita, bahkan sholat sekalipun, tanpa adanya campur tangan kekuatan dari Allah kepada kita, nggak bakalan bisa. Seenak apapun suara seorang muadzin, sebanyak apapun azan itu dikumandangkan, kalau Allah nggak ngasih kekuatannya sama kita, nggak bakalan mau kita, nggak bakalan bisa. Baik kekuatan lahir kita atau batin kita atau kemauan kita. Muadzin nih Jumatan misalnya nih, udah azan di masjid ini, tapi kalau yang hatinya nggak tergerak, nggak bakalan mau dia berangkat. Kenapa? Karena yang bisa menggerakkan itu cuma Allah doang. Makanya ketika hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya kekuatan kecuali emang dari Allah. Kecuali dari Allah. Mau sekuat apapun itu orang, sehebat apapun itu orang, kalau Allah nggak ngizinin, Allah nggak kasih kekuatan, nggak bisa. Sampai pensil ini saya bisa menggerakkan pensil ini, itu karena Allah kasih kekuatan. Kalau Allah nggak kasih kekuatan sama saya, nggak bisa saya mindahin ini. Nafas kita, paru-paru kita memompa, jantung kita memompa, itu kekuatan dari Allah semuanya. Ada teguran di saya, terus apa yang mau disombongin gitu. Apa yang mau disombongin? Sering kita lihat kejadian-kejadian, ada orang udah rapi wudhu,
wudunya udah rapi, begitu mau sholat jatuh, Allah cabut nyawanya, Allah nggak kasih kekuatan, nggak bisa sholat. Udah rapi, wudu pakai pakaian baju muslim, baju koko, gamis, sarung, peci, sorban, mau berangkat ke masjid buat sholat jamaah, niatnya udah kuat bener, tapi Allah nggak ngizinin, Allah goyang aja itu jantungnya, jatuh, nggak jadi deh sholat jamaah. Allah nggak kasih kekuatan. Maka baik atau buruknya segala sesuatu yang menimpa kita, apa itu sakit, apa kendaraan hilang, harta kita hilang, duit kurang, itu emang udah Allah yang ngasih, Allah yang nentukan. Jadi jangan kita tuh mengeluh, jangan kita itu berseuzon kepada Allah. Jangan, ya Allah, lihat dah, jangan begitu, jangan. Emang Allah yang udah nentukan. Nah, yang menjadi pemecahan pikiran saya, pecahnya kebingungan saya, ya, itu ketika saya mulai sakit itu banyak orang yang coba ngobatin saya. Ada apa namanya, orang pinter inilah gitu, macam-macam yang bilang penyebabnya itu macam-macam, sehingga saya bingung. Karena emang tiga hari sebelum saya terjatuh, hari Rabu, hari Minggunya saya sempat berobat alternatif untuk menghilangkan minus saya hari Minggunya tuh. Ketika saya berobat alternatif itu di hari Minggu, memang bola mata saya agak dipencet gitu, ditekan, kencang, sakit, emang saya rasa sakit, saya rasakan itu sakit bener. Cuman saya pikir nggak apa-apa ya, orang mau ngobatin masa iya nyelakain gitu. Hari Seninnya ketika saya ke pondok pesantren yang di Bojong, pimpinan Kiai Haji Abdul Hakim, itu saya lagi coba ada ujian santri waktu itu. Saya lagi nguji santri, mulai terasa ngebet gitu mata saya. Selasanya sama, nah Rebonya saya jatuh. Akhirnya terbesit di pikiran saya, siapapun dia, berapapun orang yang coba mencat mata saya, kalau bukan karena izin Allah nggak bakalan luka, nggak bakalan apa-apa ya mata saya. Berarti kan emang Allah udah tulis itu, Allah udah takdirkan itu. Orang niatnya saya mau berobat waktu itu. Ada lagi seorang tabib yang datang ke rumah saya, bilangnya apa? Ini lebih aneh lagi, bilang ini katanya kebanyakan ngeliat handphone, misalnya ngeliat laptop, karena ngajar, saya kan ngajar di yayasan, ngajarnya online nih, kebanyakan ngeliat handphone, akhirnya nggak kuat matanya. Ada yang lebih aneh lagi, satu tabib, satu orang pintar datang ke rumah saya ngobatin. Ada yang lebih aneh lagi, apa? Ini kiriman nih katanya, gitu. Ini kiriman nih, ada orang yang nggak suka. Sehingga saya bingung tuh. Nah, pada malam Selasa itu saya menemukan jawabannya. Seandainya saya tahu siapa nih orang yang ngirimin nih, misalnya itu emang bener orang yang ngirimin misalnya. Kenapa? Karena Rasulullah aja pernah disihir, gitu. Apalagi saya gitu. Seandainya bener ini kiriman orang dan saya tahu orangnya, malam itu ketika saya bertafakur, hati saya ngomong, ente nggak boleh marah. Zohirnya iya dia yang ngirimin, tapi hakikatnya Allah yang ngirimin. Introspeksi diri aja. Kenapa? Sebanyak apapun orang coba ngirimin, kalau Allah nggak ngizinin nggak sampai ke saya, nggak sampai. Rasulullah aja orang yang udah dijaga sama Allah masih bisa kena sihir. Kenapa? Emang Allah izinin. Nabi Ayub, ya, ketika iblis minta sama Allah buat muji Nabi Ayub, ngetes Nabi Ayub dengan penyakitnya, Allah izinin. Apalagi saya. Dari yang tadinya saya bingung, saya bingung.
Malam itu udah nggak bingung lagi. Ngapain dibikin bingung? Intinya apa? Ya emang ini Allah yang ngasih gitu. Udah nggak usah ditangisin, nggak usah diseselin, koreksi diri aja. Mungkin ada yang salah, kenapa? Karena ada satu dosa mungkin yang nggak bisa Allah hapuskan dengan istighfar, tapi Allah hapuskan dengan Allah kasih satu penyakit kepada kita. Karena orang sering bilang kalau orang sakit itu lagi diampunin dosanya tuh gitu. Mungkin itu. Akhirnya saya berobat lagi. Ya, saya mau berobat ke Cianjur. Nah, ada satu hikmah lagi yang bisa kita ambil. Tepat di hari Jumat yang kedua ketika saya sakit. Di hari Jumat kedua ketika saya sakit, saya coba mau maksain berangkat sholat Jumat di Masjid Jami Al-Falah depan rumah saya. Berangkat rasanya kemarin nggak sholat Jumat nggak enak bener gitu. Saya berangkat dianterin sama murid saya. Dituntun. Saya bilang, Bil, nanti nyampe masjid di deket tiang aja. Ya, saya duduk di deket tiang sholat. Ketika saya sholat Jumat, karena emang kondisi terang, saya nggak bisa ngeliat. Itu sepanjang saya sholat Jumat, saya nggak ngeliat apa-apa. Yang saya bisa rasakan cuma dengar aja. Saya hanya dengar orang baca Quran. Saya hanya bisa mendengar yang namanya khotib naik mimbar, muadzin, imam. Hanya bisa dengar aja. Di satu sisi ada rasa, ya Allah kok nggak enak gitu. Tapi begitu saya sholat Jumat waktu itu, demi Allah, demi Rasulullah, baru kali itu selama saya sholat, saya ngerasain enaknya sholat jamaah, nikmatnya sholat jamaah ketika saya nggak bisa ngeliat apa-apa. Sebetulnya musibah itu ya tinggal kita ngartiinnya aja bagaimana. Kalau kita bawa enak hati kita, itu jadi nikmat. Dan saya ngerasain, alhamdulillah Allah ngasih pelajaran yang saya nggak pernah dapetin di bangku pesantren, di bangku kuliah saya nggak pernah dapetin. Awalnya saya mikir ini musibah, nggak enak. Tapi kenapa kok ketika sholat Jumat itu saya rasain itu enak bener. Saya nggak ngeliat apa-apa, hanya dengar suara imam aja. Rasanya nikmat bener. Sampai ketika saya sholat Jumat rapi, saya baca doa, saya zikiran, jamaah udah pada pulang. Ini bagus belum keucap jadi doa nih, masih di pikiran saya. Itu dalam pikiran saya ngomong, ya Allah kok ini jadi enakan kayak begini, begitu. Kok jadi enakan nggak ngeliat begini? Dalam pikiran saya. Dan bagusnya nggak jadi doa nih. Ya bagusnya nggak jadi doa, nggak sempet ucap saya. Kalau gitu mah enakan begini ya begini aja dah, begitu. Bagusnya nggak sampai keucap tuh, baru kepikir aja. Cuma buru-buru istighfar saya, astagfirullahaladzim. Bisa jadi itu karena ada yang namanya setan kan bisa malsuin apa aja tuh, ya. Setan bisa malsuin apa aja. Bisa jadi rasa nikmat itu bener rasa nikmat tapi dibikin saru oleh setan. Kenapa? Saya punya tugas ngajar. Kalau kondisi saya kayak begini terus, bisa zalim saya sama murid-murid saya di yayasan. Berobat, makanya berobat sampai saya terlintas dalam pikiran saya, udah nggak usah berobat gitu. Akhirnya pada malam Minggu setelah Jumat, Sabtu, malam Minggunya orang tua saya pengajian, ada taklim di Andara. Begitu taklim di Andara, pulang ke rumah, bilang besok paginya kita berangkat udah ke Cianjur, kita nginep di sono. Adin sama Abi sono nginep. Kenapa gitu, kok tiba-tiba pengen ngajakin ke sono nginep? Habis saya ngomong, malam itu ketika taklim di Andara, orang tua saya yang biasanya ngajar baca kitab pakai lampu kecil itu udah nggak kelihatan lagi. Tulisannya udah nggak kelihatan lagi walaupun dibantu oleh lampu. Udah kita berobat ke sono deh tuh. Berobat di Cianjur. Sampai alhamdulillah 2 bulan 2 minggu saya dinyatakan boleh pulang sama dokter. Dan orang tua saya karena kondisinya belum ada perbaikan, belum bisa pulang.
Dan ketika proses pengobatan itu, Masya Allah, tabarakallah, itu saya merasakan satu hal yang luar biasa, ciptaan Allah. Allah itu benar-benar hebat ternyata. Bikin mata kita ini benar-benar hebat Allah. Kenapa saya bilang benar-benar hebat? 1 bulan saya di sana, itu mata kiri saya emang ngelihatnya semuanya putih semuanya. Saya ngelihat apa aja itu putih, kabut gitu, tebal. 1 bulan saya bisa melihat yang namanya bentuk, tapi warna nggak kelihatan, hanya bentuknya aja hitam gitu. Di antara putih itu ada hitam. Oh, ini ada orang, ini ada bangku. 1 bulan, kira-kira 1 minggu, itu mulai kelihatan warna dari bentuknya itu sedikit. Udah mau 2 bulan, ini yang lebih aneh lagi. Ketika saya baru bangun tidur mau sholat subuh, itu yang saya lihat bukannya putih lagi, tapi semuanya berubah jadi warna ungu semuanya. Ungu semua pandangan saya. Oh, jadi ungu begini. Saya ketakutan. Sampai ketika saya diobati, saya nanya sama dokter, oh itu proses. Beberapa kali penglihatan saya jadi ungu begitu. Malamnya saya tidur, paginya saya bangun mau sholat subuh, berubah jadi warna hijau. Pas 2 bulan, warna hijaunya hilang, warna ungunya hilang, tinggal kabut tapi tipis gitu. Hanya ada titik fokus di mana saya ngelihat satu benda, satu objek, itu warnanya ungu. Makanya ketika saya sholat, saya pas bangun, wah ini udah hilang nih ungu sama hijaunya nih, alhamdulillah. Saya baru sadar ketika saya sholat, ketika at-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, ya begini, saya ngeliat telunjuk saya, kok telunjuk saya nih kayak orang bekas nyoblos, ada kayak tintanya gitu, ungu warnanya. Nah, kok ungu? Tapi sholat saya coba begini, nah kok ini ungu? Di mana saya fokus mata saya itu yang ungu, yang lainnya nggak ada yang ungu. Lama sudah bisa ungunya hilang, kabutnya juga agak hilang, tinggal adaptasi sama cahaya. Saya mikir, ini kok mata kita kayak TV kalau lagi nyari channel kan begitu tuh, ntar semut banyak gitu, ntar berubah warnanya. Iya, TV kabelnya gede-gede, mata kabelnya. Sampai dokter yang ngobatin saya bilang, ini syaraf pembuluh darah yang pecah ini, itu kalau kita ngelihat pakai mata telanjang nggak kelihatan itu pembuluh darah. Tapi begitu pecah, darah ampar-amparan. Emang bener, ketika saya jatuh itu istri saya ngeliat di bola mata saya sebelah kiri ini ada bercak darah banyak gitu. Kecil nggak kelihatan. Tuh Allah bisa nyiptain kayak begitu, hebat banget. Maka dalam satu kitab Nashih Ad-Diniyah dikatakan, inna kalimat la haula wala quwata illa billah, kalimat la haula wala quwata illa billah, ya, itu merupakan satu obat, dawaun, daripada 99 macam penyakit. Kalimat la haula wala quwata illa billah itu merupakan obat dari 99 macam penyakit. Adnaha, yang paling rendah penyakitnya apa? Alhammu, rasa kebingungan. Di malam itu saya menemukan satu jawaban, yaitu la haula wala quwata illa. Kuncinya di la haula wala quwata illa billah. Maka ketika ada muazin mengumandangkan azannya, kita dengerin baik-baik. Jawab. Nah, hadirin sekalian, mungkin itu sekedar sharing aja apa yang saya alami. Semoga bisa ada hikmahnya buat kita semuanya, ya. Di satu sisi kita ketika ditimpa satu musibah, ya, kita jangan mikir ini satu hal yang nggak enak, bisa jadi ini nikmat buat kita, cuman kita nggak sadar gitu. Yang kedua apa? Yang kedua, ketika kita mendapatkan satu musibah, ya, jangan buru-buru kita bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Tafsir Jalalain ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi. Dan hendaknya para ahli Injil, ya, maksudnya orang-orang Nasrani, ya, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, menetapkan satu perkara, menyelesaikan satu perkara, ya, bima anzalallahu fihi, dengan apa-apa yang sudah diturunkan kepada mereka, kepada Nabi Isa. Nah, ini dalam tafsir dikatakan ada cara baca yang lain ayat ini, ya. Yang pertama itu kan wal yahkum. Nanti ketika kita mendengar seseorang itu baca bukan wal yahkum, kita jangan buru-buru salahkan. Kenapa? Karena di sini ada pendapat lain. Ada satu qiraah yang menyebutkan bahwa lamnya itu, ya, itu dikasrahkan waliyahkuma gitu. Jadi bukan wal yahkum. Ada orang yang ada satu qiraah yang membaca waliyahkuma. Ada yang waliyahkum ahlul injili, ada waliyahkuma ahlul injili gitu. Jadi ada dua cara bacanya. Nah, ini ayat ini kita kembalikan kepada ayat sebelumnya, ya, kepada ayat sebelumnya karena berkaitan apa? Wa atainahul injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Ini kan Allah memerintahkan nih kepada ahli Injil, jika ada satu perkara itu dipecahkan atau diselesaikan satu perkara tersebut dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Isa waktu itu berupa kitab Injil. Kalau kita kan Al-Quran, waktu zamannya Nabi Isa alaihissalam itu ya Injil. Intinya apa? Orang-orang Nasrani balik lagi ke Injilnya mereka masing-masing. Kenapa? Karena dalam ayat sebelumnya ini dikatakan, dan kami telah mendatangkan Injil itu sebagai petunjuk dan juga cahaya, wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi, dan juga membenarkan kepada apa yang telah diturunkan sebelumnya berupa Taurat. Jadi Injil itu membenarkan Taurat. Injil membenarkan apa yang ada pada Taurat, kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya Taurat disempurnakan oleh Injil, dan Injil membenarkan Taurat itu emang benar, satu kitab yang benar gitu. Kalau seandainya orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani dia memegang teguh kepada Injil yang sebenarnya, maka dia juga akan membenarkan apa yang ada pada kitab Taurat. Contohnya apa? Salah satu contohnya adalah akan kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Ini dijelaskan dalam Taurat. Kita kalau lagi maulid kan suka ada yang dibaca maulid ad-dibai, ya. Itu ada salah satu pasal yang menyebutkan an Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurah ila sifran wahidan. Dari Atha, ini di dalam maulid ad-dibai. Dari Atha ibnu Yasar dari Ka'bil Ahbar, ia berkata, Atha ini berkata, 'allamani abi, saya telah diajarkan oleh bapak saya At-Taurah, seluruh isi daripada kitab Taurat, illa sifron wahidan, kecuali satu lembar aja nih yang diajarin sama bapak saya. Jadi Atha ini diajarin sama bapaknya apa? Kitab Taurat seluruhan. Tapi ada satu lembar yang diajarin sama bapaknya. Karena yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Karena bapaknya ngumpetin itu satu lembar, kemudian dimasukin ke dalam kotak. Karena orang Israel begitu, orang Israel itu banyak yang menyembunyikan satu kebenaran.
dimasukin ke dalam kotak sama bapaknya. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapak saya meninggal dunia, wafat, ketika bapak saya mati, fatahtuhu, saya membuka itu kotak. Saya buka itu kotak. Fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Dan saya temukan di dalam kotak itu satu lembar yang di dalamnya tertulis akan datang satu nabi akhir zaman. Mungkin orang Nasrani awalnya percaya nih, mungkin orang Nasrani, oh itu Nabi Isa tuh gitu. Tapi ada ciri-cirinya dalam Taurat disebutkan apa? Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Lahirnya di kota Mekah. Terus apa lagi? Hijrahnya ke kota Madinah Al-Munawwarah, Yathrib waktu itu. Wa sultanuhu bisyam. Dan kekuasaannya meliputi wilayah Syam. Berarti bukan Nabi Isa. Sekali lagi, kalau orang Nasrani benar-benar meyakini dengan kitabnya, kembali kepada kitabnya, maka dia harus mengimani juga kitab Taurat, yang mana di dalam kitab Taurat disebutkan akan datang satu nabi akhir zaman yang lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, dan juga kekuasaannya meliputi Syam. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Ini bukan berarti kita menyalahkan, bukan. Ingat, kita emang selalu diajarkan yang namanya toleransi gitu. Yang orang-orang Nasrani sekarang percayanya Nabi yang terakhir bukan Nabi Muhammad. Tidak ada, Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah. Mungkin percaya kayak begitu, mungkin. Ya kita silakan, kepercayaan mereka itu toleransi. Toleransi itu ada toleransi, ada simpati. Ini kan kemarin pas tanggal 25 Desember nih, kan sering ada pertanyaan, boleh nggak kita ngucapin selamat hari Natal gitu? Boleh nggak selamat hari Natal? Ingat, toleransi bukan berarti bersimpati, apalagi empati. Toleransi itu mempersilahkan seseorang menjalankan apa yang dipercayai, tapi tidak menjadi seperti gitu. Tidak menjadi seperti, hanya membiarkan, silakan, nggak apa-apa. Beda sama simpati. Kalau simpati itu ketika orang terkena musibah, kita seolah-olah menjadi dia. Ada orang kebanjiran, kita ketika ngobrol sama orang itu pakai simpati, bukan toleransi. Simpati yang kita pakai apa? Seolah-olah kita merasakan deritanya. Ada orang kebanjiran, Bapak, rumahnya kebanjiran ya Pak? Iya nih, udah sedih banget ya. Alhamdulillah, gitu. Jangan simpati, kita seolah-olah menjadi dia. Ya Allah Pak, saya turut berduka. Kita sampai belas kasihan kita. Beda sama empati. Nah, kalau toleransi disamakan dengan empati, ini bahaya. Empati itu apa? Kita benar-benar jadi dia. Maksudnya apa? Misal di rumah kita ada anak TK nih, ada anak TK. Ketika kita ngobrol sama anak TK, maka yang bagus kita menggunakan empati kita, tundukin badan kita sejajar dengan postur tubuh dia. Nunduk. Namanya siapa? Tapi nunduk. Jangan kita diri ya setinggi badan kita ngobrol sama anak TK. Nama siapa? Takut dia. Itu empati. Dalam beragama yang dipakai itu toleransi. Bukannya simpati, bukan empati, bukan. Maka saya sering kadang-kadang agak agak sedikit terusik juga ketika melihat media sosial, banyak anak-anak, terutama anak-anak yang masih sekolah gitu, SMA lah, pergi ke mall, muslim pakai jilbab, pergi ke mall ada pohon Natal besar, dia selfie pakai pohon Natal sambil senyum, bikin tulisan di bawahnya, selamat hari Natal ya, Masya Allah. Atau disuruh pakai topi, topi merah putih itu, bukan topi merah putih, topi Natal itu.
mau disuruh pakai itu. Ingat, yang namanya beragama bukannya simpati, bukan empati, tapi apa? Toleransi. Mereka mau merayakan silakan, nggak apa-apa. Untuk menghormati, begini. Oh, waktu Lebaran kan saya ngucapin selamat Lebaran. Kenapa selamat hari Natal nggak ngucapin juga? Ya ente mau ngucapin selamat Lebaran, mau ngucapin mau nggak ya silakan, nggak apa. Tapi dalam agama kita nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena begini, hari Natal itu adalah hari kelahiran Yesus, Isa alaihissalam. Menurut mereka tanggal 25 Desember. Identiknya kalau kita lihat di TV-TV itu kan ketika Natal itu identiknya dengan salju, musim dingin, pohon pinus. Sementara dalam surah Maryam 25 ayat 25 dikatakan wa huzi ilaiki bijiz'in nahlah tusaqit 'alaiki rutban janiyan. Ini jelas banget ini. Ketika Siti Maryam itu mengandung sudah besar, kandungannya sudah besar, Siti Maryam bersandar kepada pohon korma. Nah, ketika bersandar pohon korma, dia merasa lapar dalam keadaan hamil yang sudah besar. Allah memerintahkan kepada Jibril untuk menyampaikan kepada Siti Maryam agar Siti Maryam ini nepok pohon kormanya, ditepok gitu. Yang mana ketika ditepok nanti kormanya jatuh makan. Kormanya di sini dikatakan rutoban janian, korma yang basah, korma mateng yang basah. Korma itu kagak berbuah di musim dingin. Ya. Korma nggak berbuah di musim dingin. Berbuahnya di musim apa? Musim panas. Di musim panas berbuahnya. Ini dari sini aja kita bisa lihat nih. Nah, terus yang dirayakan hari lahirnya itu tanggal 25 Desember siapa? Ini kalau kita melihat dari ayat Al-Qur'an, ini rutoban janian, maka ini menjadi satu landasan jika ada wanita yang lagi hamil besar, itu bagus makan rutoban janian. Satu korma yang mana kormanya masih basah, bukan korma kering. Tapi korma yang masih basah lembek gitu, itu emang disuruh di Quran ini yang menyebutkan. Ini terlepas dari ini ya, kalau orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu ya percayanya seperti itu ya silakan, monggo, itu toleransi, silakan. Tapi kita yang orang Muslim harus percaya dengan apa yang diturunkan oleh Al-Quran, yang dikatakan oleh Al-Quran ya, bahwa Siti Maryam itu melahirkan Nabi Isa alaihissalam bukan pada bulan Desember tanggal 25. Kenapa? Karena bulan November Desember itu musim salju, musim dingin ya. Sementara Al-Quran kita menyebutkan bahwa Siti Maryam itu bukan melahirkan, ketika hamilnya sudah besar, menginjak mungkin 9 bulan, itu Siti Maryam duduk di pohon korma yang sedang berbuah. Dan korma berbuah itu tidak mungkin di musim dingin atau musim salju, melainkan musim kemarau. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan satu perkara dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, faulaika humul fasiqun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Termasuk orang-orang yang fasik. Ini kita belum masuk ke Islamnya nih, belum masuk ke bab yang Islamnya. Ya, masih di ahlul Injil. Maka orang-orang Nasrani yang tidak mengimani, tidak kembali kepada Injilnya itu sendiri, mereka termasuk orang-orang yang fasik. Nah, maka perbedaan-perbedaan pendapat semacam ini ya, antara pemahaman kita sebagai seorang muslim dengan orang Nasrani itu emang sudah terjadi, sudah lama gitu.
sudah lama terjadi. Oh ini lahir segini gini. Bahkan ada yang mengatakan, ya Allah alam, saya juga nggak menguasai bidang ini. Ada yang mengatakan yang dirayakan hari lahirnya itu adalah dewa matahari gitu. Ya, saya juga nggak terlalu paham, maka saya nggak mau bahas. Maka ketika ada perbedaan ini, sikapi perbedaan ini dengan toleransi. Monggo silakan. Mereka mau mempercayai hal itu silakan. Kita tetap kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, hadirin sekalian, saya rasa sampai sini dulu. Semoga ada manfaatnya, ada hikmahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena ini emang saya pertama di sini ya. Saya pertama di sini. Kalau ada kata-kata yang benar emang Allah kasih pengetahuan kepada saya, tapi kalau ada yang salah emang kekurangan saya, mohon dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri sama-sama baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita baca bermanfaat buat diri kita dan juga keluarga kita, dan kita semuanya selalu diberikan nikmat iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kita mendapatkan husnul khatimah. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.